Baik, teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu, kalau orang benar baca Al-Fatihahnya, dan sudah kemarin kita berlatih baca, masih ingat hadisnya? Kalau dia sampai bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat, ibadah, sekarang aku sholat. Dan Engkau janjikan saat aku sholat, Engkau akan mengabulkan apa yang aku mohonkan. Sekarang aku punya kesulitan, mohon mudahkan dan kabulkan apa yang akan aku mohonkan. Itu yang dimaksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperkenankan untuk meminta apa saja dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Surga. Baik, surga kan di akhirat ya. Rezeki, baik, rezeki di dunia ya. Sehat, apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Dulu kalau nggak salah ada acara di TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Ya, yang kamu inginkan kan? Ternyata nggak sempat kamu juga semua ya. Oke? Nah, lihat hadisnya. Hada baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'al. Ini perjanjian untukku dan untuk hambaku. Kalau hambaku benar pada bacaan ini, sampai di titik ini, dari awal dia sholat. Apapun yang dia minta, aku akan berikan. Apapun yang dia minta, aku akan berikan. Dan tidak sedikit orang soleh, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang hidup di setiap generasi, kalau setiap ada masalah, rata-rata sholat. Demi Allah, rata-rata sholat. Saya tidak bermaksud memberikan nasihat ya, hanya sharing saja. Ada pesan di Quran gini, kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, itu curhatkan di atas sajadah. Itu poinnya. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Itu ada di Quran, surah ke-12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Ya. Awas sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Di tempat kita ya. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir, sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Ya. Nah, sifat kita melakukan itu disebut dengan takwa namanya. Dan kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan sholat. Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Quran. Pertama kali disebutkan, disandingkan dengan sholat. Quran surah 2, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Amalan pertamanya sholat. Dan 240 ini dibagi 3 segmen. Ada segmen ritual seperti sholat ini. Ada segmen sosial seperti berbagi dengan sesama. Ali Imran ayat 133. Ada segmen rumah tangga. Dan ini segmen rumah tangga ditempatkannya di persoalan tertinggi di rumah tangga yang mengantarkan pada puncaknya. Yaitu perselisihan yang menghadirkan misalnya perpisahan. Disebut dengan tolak. Ini ditempatkan di Quran surah 65, surahnya surah At-Tolak, ayatnya persis sama dengan ini, 2-3. Coba lihat. Ini bukan dimirip-miripin ya, saya nggak punya TikTok deh, yang sekali ketik langsung tok jadi gitu ya. Enggak. Ini ada ilmu tentang keserasian, ayat-ayat dan nomor-nomor dalam Quran. Ditempatkannya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk salat. Yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah apapun, aku bimbing untuk menyelesaikannya. Dan hidupnya bukan gak punya masalah. Sebelum dihadapi, Allah sudah kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu persoalan. Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang ringan tapi jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan macam-macam. Sehingga gak selesai-selesai. Padahal solusinya simpel. Baik ya? Satu ini. Nah sekarang, ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang punya masalah apa? Mau minta apa? Ada keperluan apa? Mohonkan. Karena rata-rata bingung mau minta apa, Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa?
Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa. Ada rahasia di dalamnya, ada hikmah. Ya, saya tulis dulu ya. Sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca ada jawabannya di ayat lain. Baik ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ah, itu terjemah tekstual. Baik ya? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab dia bingung ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang gak bisa bahasa Indonesia, dia yang gak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, tunjukkan. Pak katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga gak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai gitu. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh. Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis Kitabul Buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf, itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya tuh standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian, itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun. Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan, baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina ya Allah berikan aku hudan. Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Gitu. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan?
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda nggak dapat ini. Nggak dapat kenikmatannya. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita. Nggak perlu diungkapkan, kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan, rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam sholat. Karena Allah itu maha tahu orang sholat itu pasti punya perhalangan. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu ya boleh jadi juga ada masalah kan. Gak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Gak ada orang dari subuh sampai zuhur gak punya masalah. Itu gak ada itu. Ya gak ada. Semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu. Kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi. Kan? Atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini dan Engkau Maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat. Ingin mudah, ingin sulit. Mudah kan? Baik, kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu, jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan, itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan, kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi surat namanya. Paham? Baik, jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri. Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus, bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Silakan. Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dari sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah. Masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya.
Satu. Jelas ya? Paham ya? Baik, maka jangan sungkan untuk mengungkapkan itu dalam sholat, tapi di hati kita. Karena nggak boleh dilafadzkan. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Cepat, karena Allah Maha tahu. Kita tinggal hadirkan saja suasana itu. Minta. Nah sekarang Allah kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Mau nggak? Oke? Kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Anda melamar pekerjaan, langsung dikabulkan, cepat diterima. Tapi begitu datang, Anda dimaki-maki dulu. Lain kali nanti kalau ke sini, pas kerja, kamu pintar, tapi pakaian kamu nggak layak. Besok kamu ganti kayak gini. Ini perusahaan begini. Nggak cocok nanti kalau kamu pakaian begini. Tapi kamu diterima. Yang kedua, bagus, kamu prestasinya bagus, baik, nanti silahkan besok mulai bekerja, datang sebaik-baiknya, pakaiannya disesuaikan. Nanti kita sudah berikan ketentuan dress code-nya. Enak yang pertama, enak yang kedua. Yang kedua, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, itu bahasa Arabnya an-na'ama yun'imu. Nikmat sifatnya. Kalau kita minta kepada objek yang ada selain kita atau di depan kita atau yang enggak ada tapi kita minta, gunakan tak setelah an'ama menjadi an'amta. Maka setelah itu kita meminta, ya Allah saya enggak pengen dapat yang cepat, mudah, lapang, tapi misalnya enggak ada kenikmatan di dalamnya. Maka diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau. Ya. Jangan sampai di situ ada mohon maaf ya Allah, ya kita minta misalnya ya Allah jangan sampai solusi itu datang diberikan tapi muncul juga rasa-rasa yang tidak mengenakan, mengarahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya walaupun ada tafsir lain maghdub di situ kalangan yang dilaknat, dhalin yang tersesat karena sudah diberikan kenikmatan tapi tetap dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jauhnya. Jelas? Halo, jelas? Oke, setelah jelas pertanyaan saya yang terakhir. Oke, dapat hadiah. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Para nabi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, orang bertakwa. Bagus, baik. Apa lagi? Oke, singkatnya Quran surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul? Perhatikan, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq. Yakin sepenuhnya dengan mengamalkannya. Kenapa Abu Bakar disebut siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan, itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu ya dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-siddiq. Oke, 3. Ini siddiq. 3, syuhada. Orang yang wafat, yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah.
Posisikan istri sebagai titipan Allah, istri suami sebagai titipan Allah, menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman nih, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Oke. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang? Oke, kalau karena Allah itu ada dua cirinya. Satu, dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat. Diingatkan ngaji misalnya. Didekatkan pada yang baik-baik. Istri pesan ke suami, cari yang halal ya. Jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah, orang yang disebut syahid, zamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu, syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahid, syahidnya syahid akhirat. Dimakamkan seperti biasa, tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan, lakukan dulu ya. Nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan hasilnya. Yang keempat, solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya. Saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat, dia mau cerita. Kemudian mau keluar kata-kata nggak baik, dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya, itu masuk kategori ini. Oke? Begitu sebaliknya, ujung kepala sampai ujung kaki, dia arahkan melangkah pada yang baik, bekerja yang baik, maka masuk kategori ini. Untuk perempuan salihat, untuk laki-laki salihin. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang-orang ingin hidup tenang, ingin nyaman, minimal ikuti pola hidup para nabi, nggak terjangkau yang ini, atau paling minimal jadilah orang baik yang tidak melukai orang lain atau bahkan diri sendiri. Jelas? Saya tutup bagian terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian diucapkan apa? Amin. Nah, aminnya itu ketika dilafazkan artinya mohon kabulkan ya Allah. Karena kita sudah meminta sampai ujung tadi. Mohon kabulkan ya Allah. Di dalam Al-Quran diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslih, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepatnya. Ya. Saya sedang rumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi. Level pertama, Islam, orangnya disebut muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke qalbu.
Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal tsabbit qulubana 'ala dinik 'alal iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang 5 itu, perkara pertamanya syahadatain, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya. Kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detil tokohnya, siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya Muslim, beriman, ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan tabel Qurannya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan Bu ini? Ini pinter belum, belakang ngangguk tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. 3. Ini orangnya Muslim, ini mukmin, yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Ya. Dah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan. Diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini, syahadat, ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya.
Jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu an la ilaha Allah. Di sini disebutkan Allah di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau ke sini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin. Innamal mu'minuna, adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad, ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi dalam kalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman nggak? Ke siang ada iman nggak? Ke sore ada iman nggak? Menjelang malam ada iman nggak? Sampai mau tidur beriman nggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah adzan. Itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4?
4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam gak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4, 3, 5, kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atas. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35. Tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap. Bahkan sebelum subuh sudah bangun, warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.02.00 atau 02.30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Itu lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada dari kata hajada begini, ya bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1.45, jam 2.00, jam 2.15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35, dia bangun 5.34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan, lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal, bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai oh, betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk, karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali.
Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembelih di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya, hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, qalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya, pembuktiannya. Jelas sampai di sini? Nah, ini latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman, karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan salat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nih levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat salat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya, palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya, bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu, standarnya ini, pakai iman. Nggak semua bisa dipandang.
Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal, yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku, kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh dan sebagainya. Ya, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya, karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya, itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu tak kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49, Al-Hujurat, ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Yaitu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali. Yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada. Kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqau min qaum. Imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas, dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu, dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik.
Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Ya. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh nggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan, gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya, supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah, tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik, itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada. Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil. Itu di hadis Muslim dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tanggung-tanggung baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dia bacanya Ar-Rahman, ya kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau nggak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang tuh menjelek-jelekan. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya, walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini, itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya?
Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih. Saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal. Maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, memanage hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah, ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa walaupun belum sampai ke sini. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang, tahajudnya enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa. Pemaafnya luar biasa. Menahan diri dari amarahnya. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan, lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?